Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut judi online membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan bangsa. Hal itu disampaikan Muhaimin usai mengunjungi para korban judi online yang dirawat di RSCM. Hari ini salah satu langkah saya memulai dari aspek penanganan kesehatan. Dari situ terbongkar ternyata semua. Ibu Siska menjelaskan sangat detail dengan data-data yang akurat bahwa judi online ini betul-betul national disaster ya, kerusakan nasional yang harus kita atasi bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab sebagai menteri, juga daripada kalau pulang dimarahin istri terus. Karena judi online tidak segera bisa kita atasi bersama. Saya kira itu mungkin langsung tanya jawab saja sebelum Bu Siska menjelaskan nanti menambah penjelasan dari. Saya bisa menengok saudara-saudara kita yang menjadi pasien di unit psikiatri. Saya ketemu seorang pasien yang sudah sehat, juga menjelaskan bagaimana kecanduan dan akhirnya sempat pulang pergi dari rumah sakit ini, kambuh lagi, diatasi lagi, alhamdulillah akhirnya sembuh. Dan juga masih banyak pasien-pasien yang datanya amat sangat banyak. Jadi karena ada kerusakan otak juga, sehingga tata laksananya itu juga melibatkan obat-obatan untuk mengurangi keinginan bermain judi. Lalu karena ada pikiran yang salah, dia seperti tidak terkontrol untuk bermain judi, ada psikoterapi yang namanya terapi kognitif perilaku. Dan juga karena ada kerusakan otak bagian depan sehingga tidak bisa mengendalikan perilaku, maka ada modalitas terapi terkini namanya transmagnetic stimulation. Jadi dialirkan gelombang elektromagnetik yang bisa mengaktifkan stop system di otak bagian depan sehingga orang tersebut bisa mengendalikan perilakunya. Gara kecanduan judi online, sekitar 100 orang dirawat di RSCM Jakarta. Untuk memberantas judi online, pemerintah memblokir 10.000 rekening terkait judi online. Upaya pemberantasan judi online terus berlanjut. Selain penindakan kepada bandar judi online, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bekerjasama dengan OJK melacak rekening yang dicurigai terkait dengan judi online. Hingga saat ini, pemerintah melalui OJK telah memblokir 10.000 rekening terafiliasi dengan judi online. Dalam waktu dekat, OJK juga akan memfasilitasi pusat anti penipuan online untuk menangani kasus-kasus penipuan perbankan hingga toko online. Di antaranya pemblokiran 10.000 Pak ya terakhirnya, 10.000 rekening bank yang terafiliasi dengan judi online, dan pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi khususnya Kemkomdigi dengan juga OJK dan perbankan. Sementara itu, karena mengalami gangguan mental akibat ketergantungan judi online, sekitar 100 orang harus dirawat di RSCM Jakarta. Harapan menang melalui judi online hanyalah palsu belaka. Seorang pembuat website judi online yang tertangkap di Bogor mengatakan judi online tidak akan menguntungkan para pemain karena kemenangan telah direkayasa hanya untuk para bandar. Ya, tapi menangnya di bandar ya? Iya, udah pasti Pak. Ada kemenangan mungkin itu cuma sesaat Pak. Nanti akhirnya akan kalah juga Pak. Ah ya, maksudnya yang menang siapa? Pasti bandar Pak. Pasti bandar ya? Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik Kejagung telah memeriksa tersangka suap vonis bebas 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Meriskia Wijaya, yang juga ibu dari Gregorius Ronatanur. Meriska ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung. Meriska Wijaya selesai diperiksa penyidik Kejaksaan Agung terkait kasus suap 3 hakim PN Surabaya atas vonis bebas terpidana Ronald Tanur. Pemeriksaan ibu kandung Ronald berjalan 9,5 jam di Gedung Kartika Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan dalam kapasitas sebagai saksi tersangka Jarod Richard. Selain ibu Ronald Tanur, penyidik Kejagung juga memeriksa Jarod Richard, mantan pejabat Mahkamah Agung, maklar kasus yang juga diduga terlibat suap 3 hakim yang berjalan selama 8,5 jam. Meriska menjadi tersangka atas dugaan pemberian suap melalui pengacaranya Lisa Rahmat kepada para hakim PN Surabaya. Kasus itu berkaitan dengan vonis bebas putranya Gregorius Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan. Sebelumnya, 3 hakim PN Surabaya pemberi vonis bebas Ronald Tanur atas kasus pembunuhan Dini Sera terjaring operasi tangkap tangan Kejaksaan Agung.
Ketiga hakim, Erin Tuah Damanik, Mangapul dan Hari Hanindyo diduga menerima suap sebesar 20 miliar rupiah dari Lisa Rahmat yang merupakan pengacara Ronald Tanur. Penyidik pun menetapkan ketiga hakim beserta pengacara Lisa Rahmat sebagai tersangka dan vonis bebas Ronald Tanur resmi dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.